Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Luar Sekolah yang beranggotakan Munianti Aisyah, Sylvia Bella Enisa, dan Kindaliana Sofyan. Kami izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Taman Bacaan Masyarakat. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu adalah sejarah Taman Bacaan. Sejarah Taman Bacaan telah ada sejak lama. Mulyana 2008 mencatat pada 1910-an, Balai Pustaka yang tugasnya sebagai badan penerbit sekaligus badan sensor bahan bacaan dari pemerintah kolonial memfasilitasi berdirinya lebih dari 1.000 perpustakaan rakyat Volbibliothek. Hal ini dikatakan untuk memajukan usaha gerak badan dan sokongan untuk sekolah kepandaian Bumi Putra Taman Pustaka. Itu hanya khusus menjual dan mengoleksi buku terbitan Balai Pustaka. Tapi pada masa itu juga telah muncul semacam perlawanan dari pedagang dan peminjaman buku untuk mendistribusikan bahan bacaan yang ditulis dalam Melayu pasar yang didakwa oleh Balai Pustaka sebagai bacaan liar. Yang kedua, yaitu adanya tujuan taman bacaan. Pertama, yaitu mengembangkan budaya baca di kalangan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan keabsaraan. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan budaya baca untuk menjadi masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kekaitan ini untuk memotivasi masyarakat agar gemar membaca dalam meningkatkan pengetahuan dalam berbagai hal. Yang keempat, yaitu menyediakan bahan pembelajaran atau referensi bagi warga belajar atau peserta didik paket A, B, dan C. Saya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia Bella Enisa. Pemateri selanjutnya Muniati Aisyah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu manfaat dari Taman Bacaan Masyarakat, yaitu yang pertama, meningkatkan budaya membaca, di mana membaca merupakan upaya yang ampuh untuk memperoleh akses langsung guna memperoleh ilmu dan pengetahuan serta penguasaan teknologi. Dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kepekaan terhadap berbagai fenomena sosial atau budaya yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, Taman Bacaan Masyarakat akan mampu untuk meminimalisir buta aksara yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, jenis kegiatan yang ada di Taman Bacaan Masyarakat. Yang pertama, senam literasi. Yang kedua, salam literasi. Yang ketiga, membaca bersuara. Dan yang keempat, event bulanan. Dan yang kelima, lab baca. Keenam, sesekali membaca di alam terbuka. Selanjutnya, sumber belajar Taman Bacaan. Sumber belajar yang ada di Taman Bacaan umumnya yaitu dari pendidik, yang mana pendidik merupakan pengajar yang akan memberikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Selain itu, sumber belajarnya ada dari buku, yang mana buku adalah sumber yang menjadi acuan dalam pembelajaran. Selanjutnya, sasaran atau peserta Taman Bacaan. Yang pertama yaitu sekolah-sekolah formal, yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau SD, MTS atau SMP, MA atau SMA. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan masyarakat seperti TPA atau TPQ. Yang ketiga, kelompok bimbingan belajar, mulai dari tingkat SD atau MI sampai dengan MA atau SMA. Dan yang kelima, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Kemudian selanjutnya yaitu materi yang dipelajari. Yaitu adapun materi yang dipelajari yaitu ada membaca dan kemudian ada berhitung dan kelas keterampil dan kesenian yang diterapkan.
Kemudian tempat pelaksanaan taman bacaan. Yang pertama yaitu ada PKBM, yang kedua infrastruktur umum, yang ketiga tempat komputer, yang keempat tempat yang disediakan dan diizinkan masyarakat maupun pemerintah. Kemudian metode dan teknik taman bacaan. Di sini ada 3 metode, yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua ada metode face to face, dan yang terakhir ada metode diskusi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada. Baiklah, terima kasih kepada Mulyati Aisyah. Materi selanjutnya saya akan bacakan sendiri. Materi selanjutnya tentang cara penilaian belajar. Pada taman bacaan, posko ilmu tidak menggunakan sistem penilaian. Akan tetapi hanya berpatok pada kemampuan yang telah didapatkan oleh peserta didik itu sendiri yang menjadi acuan untuk meningkatkan peserta didik ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya di sini penilaian fleksibel, tidak menuntut murid harus bisa di suatu hal, tapi lebih ke menyerahkan apa yang murid inginkan. Slide selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan TBM yang ada, terutama bagi TBM yang berlokasi jauh dari perkotaan, memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian tentang keragaman taman bacaan masyarakat Bogor dan permasalahannya menunjukkan bahwa TBM pada umumnya belum dikelola dengan baik. Jumlah koleksi sangat sedikit dan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Jadi tentu kekurangan akan kesadaran kita sendiri akan pentingnya taman bacaan ini. Jika kesadaran itu tumbuh, mungkin kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Slide selanjutnya. Ciri khas taman bacaan. Ciri khas dari sebuah taman bacaan yaitu memiliki banyak buku. Di antara yang diperoleh dari berbagai tempat, namun pada taman bacaan, posko ilmu yang membedakan dengan taman bacaan lainnya yaitu memiliki kelas-kelas seperti bimbingan belajar, kelas tari, kelas silat, dan kelas bahasa asing. Slide selanjutnya. Prospek pengembangan masa depan. Slide selanjutnya. Di sini saya observasi ke Taman Bacaan Masyarakat Lentera Kota Tua yang ada di Batangarau, Padang. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Sekian dari hasil diskusi kami tentang materi Taman Bacaan Masyarakat. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawi. Mulai, Ivin. Mulai, Be. Aisyah duluan kan? Langsung, Be. Langsung. Kevin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan kami, yaitu yang pertama, pendahuluan atau latar belakangnya. Yang pertama, alasan memilih kegiatan Taman Bacaan Masyarakat, di mana alasan dari kelompok kami untuk memilih observasi tentang kegiatan belajar Taman Bacaan di Posko Ilmu, yaitu untuk menambah khasanah pengetahuan, wawasan, serta untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta PLS. Dalam globalisasi ini, sudah banyak perpustakaan di Indonesia yang telah berkembang dengan baik, khususnya perpustakaan di perguruan tinggi. Tetapi tidak sedikit perpustakaan sekolah yang sekedar ada untuk memenuhi syarat diakuinya sekolah tersebut. Kalau perpustakaan tidak menerapkan konsep manajemen yang baik,
maka perpustakaan dapat digantikan perannya sebagai sumber informasi oleh tempat-tempat lain, seperti warung-warung internet. Karena warung-warung internet telah dikenal masyarakat dapat memberikan sumber informasi dengan cepat. Sekarang ini terjadi kecenderungan anak dan remaja lebih senang mengakses internet daripada ke perpustakaan. Kondisi perpustakaan di perkotaan dan perpustakaan perguruan tinggi sangat berbeda dengan kondisi di Taman Bacaan Masyarakat atau TBM, yang saat ini juga tumbuh subur di berbagai daerah. Keberadaan Taman Bacaan di Kota Padang saat ini belum berkembang dengan baik. Baru sedikit jumlah taman bacaan yang ada di Kota Padang. Serta dalam pengelolaannya, taman baca ini belum tertata dengan rapi dan baik. Taman baca tersebut hanya memajang koleksi yang mereka punya di rak-rak kayu atau bahan lain yang ada. Permasalahan ini ditambah dengan bentuk pengelolaan terhadap sarana dan prasarananya yang belum tertata dengan rapi. Taman baca yang ideal yaitu taman baca yang memiliki standar koleksi perpustakaan, standar sarana prasarana, standar pelayanan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Peran Taman Bacaan Masyarakat atau TBM dalam menumbuhkan minat baca dan menulis pada masyarakat adalah suatu upaya mendayagunakan sumber instansi yang terlibat dalam mendukung aktivitas pengelolaan kegiatan TBM, sehingga mampu mendorong minat masyarakat untuk gemar membaca dan menulis. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 tertarik untuk memilih kegiatan belajar Taman Bacaan ini untuk menggali lebih dalam mengenai salah satu dari ragam pendidikan luar sekolah ini. Taman Bacaan Posko Ilmu menjadi pilihan taman bacaan yang akan kami observasi, dikarenakan latar belakang taman bacaannya yang menarik, serta memilih ciri khas yang membedakannya dari taman bacaan lainnya. Kemudian yang kedua, tujuan. Adapun tujuan yang dilakukan observasi pada kegiatan belajar Taman Bacaan Lentera Kota Tua ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui profil lembaga dan gambaran umum kegiatan belajar Taman Bacaan Lentera Kota Tua. Dan yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan belajar Taman Bacaan Lentera Kota Tua. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat observasi ini secara teoritis adalah menambah pengetahuan tentang kegiatan belajar Taman Bacaan Lentera Kota Tua. Sedangkan secara praktis, di mana memberikan informasi tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensi pelaksanaan kegiatan belajar Taman Bacaan Lentera Kota Tua, sehingga secara keseluruhan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan belajar Taman Bacaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya lanjutkan dari pembahasan Yati Aisyah tadi, yaitu ada profil lembaga atau gambaran umum yang Taman Bacaan Masyarakat Lentera Kota Tua. Nama pendiri Taman Bacaan Masyarakat Lentera Kota Tua ini yaitu Krisman Duru, dan nama pengelolanya Desi Caniago. Alamat TBM ini yaitu Lentera Kota Tua di tepian Sungai Batang Arau Padang. Tahun berdirinya 27 Juni 2020. Jenis program di sini, yang pertama yaitu perpustakaan umum, yang kedua mengadakan pojok baca di setiap warung Kota Padang, dan TBM di sini ada 10 pojok bacaan di setiap warung di sekitar Kota Padang. Yang ketiga itu ada latihannya bakat berupa menulis, membaca, puisi, dan menari bagi anak-anak secara gratis. Visi dan misi TBM Lentera Pustaka ini menyatakan pertama visinya menekankan angka putus sekolah dan menjadi sentra pemberdayaan masyarakat. Misinya yaitu membangun tradisi baca dan budaya literasi yang asik dan menyenangkan sebagai sarana pembentukan karakter anak-anak usia sekolah. Pelaksanaan kegiatan TBM. Taman Bacaan Masyarakat TBM di Lentera Kota Tua ini menerapkan program penitipan buku ke warung, kafe, hingga restoran di Kota Padang agar masyarakat lebih dekat dengan buku. Penggiat literasi yang terdiri dari mahasiswa dan warga sekitarnya mendirikan TBM Lentera Kota Tua sejak 2 bulan yang lalu agar masyarakat semakin cinta membaca, guna menambah pengetahuan agar wawasan terus berkembang, serta turut meningkatkan perekonomian sekitar.
Buku yang dimiliki TBM Lentera Kota Tua ini merupakan sumbangan dari masyarakat yang saat ini sudah mencapai 500 judul buku, baik berupa buku yang penuh edukasi untuk anak-anak hingga dewasa, baik itu buku sejarah, seni, budaya, dan lainnya. Dengan lelah harian TBM Lentera Kota Tua ini juga menuturkan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk menyumbangkan buku, bisa dikontak melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram di akun TBM Lentera Kota Tua. Baik, saya kembalikan kepada Finaliana. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia Bella Anissa. Selanjutnya tentang sejarah TBM. TBM Lentera Kota Tua didirikan oleh Krisman. Krisman seorang prajurit Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia, berpangkat Kopral 2, yang bertugas sejak 17 tahun lalu. Pria kelahiran 1982 itu mengatakan kegiatan TBM Lentera Kota Tua tengah dikembangkan merupakan suatu bentuk pengabdian dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Pendiri ini lahir di seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Lalu tujuan dibangunnya TBM ini untuk meningkatkan literasi membaca. Kegiatan TBM ini sangat bagus dikembangkan karena dapat meningkatkan kembali semangat membaca untuk anak-anak maupun masyarakat setempat. Selain masyarakat setempat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang juga merespon positif dan mendukung kegiatan tersebut. Kelompok sasaran TBM ini untuk sasarannya pada taman bacaan ini tidak ada klasifikasi tertentu. Dengan kata lain, warga belajar posko ilmu ini bebas diikuti siapa saja, yang mana terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Metode-metode kegiatan dalam TBM ini seperti face to face. Jadi metode di sini bisa langsung ke TBM, bisa untuk waktu pun tidak ada batasan karena tidak dipungut biaya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung. Prospek pengembangan di masa depan. Prospek pengembangan di masa depan yang diharapkan dari Taman Bacaan Lentera Kota Tua ini ialah menjadikan posko ilmu ini menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat, membuka wadah pendidikan bagi peserta didik yang putus sekolah, dan peningkatan dari segi fasilitas. Adanya relawan tetap yang mengajar dan administrasi yang terstruktur pada Taman Bacaan ini. Di bagian terakhir ada kesimpulan. Di kesimpulan kita dapat mengambil kesimpulan, Taman Bacaan Lentera Kota Tua adalah taman bacaan masyarakat, merupakan sumber belajar masyarakat sepanjang hayat yang strategis terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas, agar menjadi individu yang mandiri, dinamis, dan sejahtera. Taman Bacaan Posko Ilmu ini bersumber dari buku bacaan yang disumbangkan relawan dan pengurus yang terjun dan juga meluangkan waktu untuk mengajar. Di sini kami juga sudah melampirkan lampiran dari hasil observasi kami. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.